Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Ketika keluarga Steenkamp dihabisi secara brutal pada tanggal 6 April tahun 2012, orang-orang di daerah itu langsung berasumsi bahwa kejadian tersebut adalah serangan terhadap petani. Putra mereka yang berusia 15 tahun dan berhasil selamat. Namun, ketika rincian ceritanya mulai tidak masuk akal, pihak berwenang menyadari bahwa si pelaku mungkin lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Hari itu adalah Jumat Agung tahun 2012 ketika keluarga Steenkamp menjadi korban serangan tragis. Mereka tinggal di Greek Western, kota pertama di Afrika Selatan yang didirikan di utara Sungai Orange. Pada tahun 2011, kota ini hanya dihuni oleh sekitar 6.500 orang. Berita tentang terbunuhnya satu keluarga itu mengguncang masyarakat kecil tersebut. Hal itu menjadi semakin mengejutkan ketika terungkap bahwa keluarga Steenkamp adalah korban pembunuhan. Sebagian besar penduduk Greek Western telah tinggal di sana sepanjang hidup mereka, begitu pula dengan orang tua dan kakek nenek mereka. Masyarakat setempat umumnya menghabiskan waktu di luar rumah untuk bertani atau berburu. Meski beberapa wilayah di Afrika Selatan dikenal memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang tinggi, pembunuhan jarang terjadi di Greek Western. Korban adalah pasangan suami istri, Dion dan Christelle Steenkamp, yang berusia 40-an, serta putri mereka, Marcella, yang baru berusia 14 tahun. Dion dan Christelle dikenal sebagai anggota masyarakat yang sangat dihormati. Dion adalah pria bertubuh besar, mengenakan pakaian ukuran 5XL dan dikenal serius namun berdedikasi. Ia memiliki 5 peternakan yang semuanya dikelolanya sendiri. Selain itu, Dion melatih tim anak-anak dalam olahraga berkuda populer bernama ten pegging. Christelle juga sangat aktif di masyarakat. Ia menjalankan bisnis pembuatan biskuit di pertaniannya dan sering menghabiskan waktu luangnya untuk membantu kegiatan di gereja setempat. Selain itu, ia bekerja sebagai jurnalis untuk surat kabar provinsi. Sekitar pukul 7 malam pada tanggal 6 April tahun 2012, Don Steenkamp yang berusia 15 tahun tiba di kantor polisi dekat rumahnya. Don yang berada di pertanian saat serangan terjadi muncul dengan tubuh berlumuran darah. Seorang petugas polisi membawanya ke dalam kantor untuk menenangkan anak tersebut. Di sana, Don menceritakan bahwa keluarganya telah dibunuh oleh orang asing yang berkeliaran di sekitar properti mereka. Don mengaku sedang berada di gudang ketika mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Ia bersembunyi di sana selama sekitar 15 menit sebelum akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah. Di dalam rumah, ia menemukan ibu, ayah, dan saudara perempuannya telah ditembak. Darah berceceran di mana-mana. Menurut Don, Marcella masih hidup ketika ia menemukannya. Ia mencoba mengangkat Marcella, tetapi gadis itu meninggal dalam pelukannya. Don melanjutkan ceritanya bahwa ia segera masuk ke truk ayahnya untuk mencari bantuan. Ketika sedang mengemudi, ia mendengar suara tembakan tambahan dari dalam rumah. Di gerbang properti, ia melihat senapan dan revolver tergeletak di tanah, lalu ia mengambilnya dan meletakkannya di dalam truk. Saat polisi tiba untuk menyelidiki tempat kejadian perkara, Don mencuci darah dari tangan dan wajahnya di halaman kantor polisi. Henriette Trotter, pemilik restoran di seberang kantor polisi, sedang duduk di luar menikmati kopi ketika Don tiba. Ia melihat bocah itu berlari masuk dengan wajah penuh ketegangan. Setelah mendapatkan izin dari polisi,
Henriette menghampiri Don untuk memberinya segelas air, berharap itu dapat menenangkannya. Don bercerita kepada Henriette bahwa seluruh keluarganya telah terbunuh dan dia satu-satunya yang selamat. Henriette sempat melihat ada bercak darah di belakang telinga Don. Ia pun menyekanya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa jika apa yang dikatakan Don benar, seharusnya dia tidak mencuci darah yang ada di tubuhnya sebelum pemeriksaan forensik. Namun, dia merasa kasihan pada anak laki-laki itu yang jelas-jelas mengalami trauma, jadi dia memilih untuk tidak melakukan intervensi. Dia kemudian bertanya kepada petugas yang mengawasi Don, apakah ia bisa membawanya ke restorannya. Henriette mengatakan bahwa itu akan menjadi tempat yang lebih nyaman bagi Don untuk duduk. Don sempat mendesak agar ia bisa ikut dengan para petugas menuju tempat kejadian, tetapi mereka menolak mengizinkannya. Setelah membersihkan wajahnya, Don melepaskan kaos yang penuh darah. Kaos tersebut dibuang ke tong sampah dan Don bertelanjang dada selama beberapa waktu saat dibawa ke restoran Henriette. Sepanjang perjalanan, Don sibuk mengirim pesan teks di ponselnya. Ia bertanya kepada Henriette berapa banyak teman yang harus dihubungi untuk memberitahu mereka tentang pembunuhan itu. Henriette menyarankan agar ia tidak memberitahukan siapapun sebelum berbicara dengan polisi. Meskipun Don melaporkan bahwa Marcella masih hidup ketika ia masuk ke rumah dan kemudian meninggal dalam pelukannya, dia tidak bisa diselamatkan. Ketiga anggota keluarga Steenkamp meninggal karena luka-luka mereka saat petugas pertama tiba di pertanian tersebut. Setelah mendengar cerita Don tentang seorang penyusup, polisi mulai percaya bahwa mereka sedang menangani kasus pembunuhan di peternakan yang sering disebut sebagai penyerangan di peternakan. Di Afrika Selatan, penyerangan terhadap petani seringkali melibatkan satu atau lebih pelaku yang melakukan perampokan yang kemudian berujung pada kekerasan seksual, penyiksaan, atau bahkan pembunuhan anggota keluarga. Meskipun serangan petani bukanlah istilah resmi dalam hukum, fenomena ini sangat dikenal di Afrika Selatan dan ditanggapi serius oleh kepolisian, dan juga memberitahu polisi tentang beberapa tersangka potensial. Seorang pria yang sebelumnya bekerja di pertanian keluarga Steenkamp telah memperingatkan ayahnya bahwa keluarga mereka mungkin menjadi sasaran serangan semacam itu. Selain itu, pria lain baru-baru ini bertengkar dengan Don mengenai masalah keuangan. Ketika penyelidik menemukan truk pickup yang terbengkalai di dekat pertanian keluarga Steenkamp, mereka menduga itu bisa menjadi mobil pelarian para penyerang. Namun, meskipun truk tersebut awalnya dianggap sebagai bukti, ternyata tidak ada kaitannya dengan kejahatan tersebut. Seiring penyelidikan berlangsung, cerita tentang serangan petani mulai tidak sesuai dengan kenyataan. Serangan terhadap petani biasanya dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal oleh korban, namun jelas bahwa pembunuh keluarga Steenkamp sangat mengenal tata letak pertanian dan bagian dalam rumah mereka. Pembunuh itu tampaknya tidak hanya mengintai rumah tersebut, tetapi juga mungkin pernah masuk ke dalam rumah Steenkamp sebelumnya. Dia tahu persis di mana senjata dan kunci rumah disimpan dan bisa menyergap Don dan Crystal, menembak mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan pintu depan masih terpasang rantai dan baut yang membuat mustahil bagi penyusup untuk masuk melalui pintu depan. Namun, pintu belakang yang menuju ke dapur dibiarkan terbuka. Menurut Don, itu adalah pintu yang biasa digunakan oleh keluarga Steenkamp untuk masuk dan keluar rumah. Namun penyelidik segera menemukan masalah dengan teori bahwa penyusup masuk melalui pintu belakang, yaitu anjing-anjing peliharaan keluarga itu. Saat polisi berada di lokasi kejadian, petugas yang bertugas merekam video di TKP terpaksa mengambil ulang video tersebut karena anjing-anjing keluarga Steenkamp terus menggonggong padanya. Anjing-anjing itu sudah berada di dalam rumah ketika pembunuhan terjadi dan mustahil bagi orang asing untuk menyelinap masuk tanpa membuat mereka menggonggong. Gonggongan mereka pasti akan membuat keluarga Steenkamp waspada. Beberapa teman keluarga Steenkamp memberikan kesaksian yang serupa. Setiap kali mereka datang ke rumah, anjing-anjing itu akan menggonggong dengan keras.
Para penyelidik mempertimbangkan kemungkinan bahwa penyusup mungkin membobol rumah melalui jendela atau pintu depan dan menguncinya lagi sebelum pergi, namun tidak ditemukan tanda-tanda masuk secara paksa dan semua jendela serta pintu tetap utuh tanpa kerusakan. Senapan dan revolver yang dibawa Don ke kantor polisi telah dipastikan sebagai senjata yang digunakan dalam pembunuhan, sehingga sulit dipercaya jika Don masih mendengar tembakan lebih lanjut setelah meninggalkan rumah. Jika senjata tersebut sudah dibuang dekat gerbang, mustahil senjata itu bisa digunakan lagi untuk menembak. Selain itu, senjata yang digunakan dalam serangan itu adalah milik keluarga Steenkamp dan tidak ada tanda-tanda bahwa penyerang membawa senjata sendiri. Meskipun senjata api sering dicuri dalam serangan pertanian, sangat tidak mungkin seorang penyerang tunggal akan mencoba mengalahkan keluarga Steenkamp tanpa membawa setidaknya satu senjata bersama dirinya. Penyerang itu harus bisa menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun, bahkan oleh anjing-anjing, mengetahui dengan pasti di mana senjata-senjata itu disimpan, mengambilnya, lalu menembak keluarga tersebut. Hal ini hampir tidak mungkin dilakukan. Jika motifnya adalah perampokan, penyerang itu juga tampak sangat ceroboh. Ia gagal mengambil barang berharga apapun, bahkan setelah hampir seluruh anggota keluarga Steenkamp tewas. Meski beberapa kunci dan pisau milik Don diambil, pelaku meninggalkan dompet dan uang tunai begitu saja. Bahkan kedua kendaraan yang terparkir di luar rumah, yang keduanya masih terkunci dengan kunci tertinggal di kontak, tidak diambil. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka menemukan brankas keluarga Steenkamp terbuka tanpa terkunci dengan kunci masih tertinggal di lubang kunci. Namun, senjata api dan sejumlah besar amunisi yang ada di dalam brankas tetap utuh. Dua senjata yang digunakan untuk menembak keluarga Steenkamp juga tidak dicuri, meskipun diduga pembunuh membawa senjata tersebut saat meninggalkan rumah. Dia kemudian membuangnya di pinggir jalan dekat gerbang peternakan, tempat senjata itu ditemukan dengan mudah oleh Don. Don menyatakan bahwa dalam perjalanan menuju kantor polisi, ia keluar dari mobil, mengambil senjata api yang terbuang di pinggir jalan dan menyerahkannya kepada petugas setibanya di kantor polisi. Sejak kematian keluarga Steenkamp dilaporkan, kasus ini segera dikelilingi rumor. Setelah polisi mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mencari tersangka, rumor mulai menjauh dari teori serangan pertanian dan lebih berfokus pada keluarga Steenkamp. Beberapa orang berspekulasi bahwa Dion menembak istrinya dan putrinya, kemudian bunuh diri, tapi memilih untuk menyelamatkan nyawa putranya. Ada juga yang berteori bahwa pembunuhan ini terkait dengan satanisme, dengan klaim bahwa Marcella terlibat dalam ilmu gaib yang menyebabkan dia membunuh orang tuanya dan akhirnya dirinya sendiri. Teori yang paling banyak mendapat perhatian adalah bahwa Don sebenarnya diadopsi dan orang tuanya menyembunyikan fakta itu darinya. Pada hari pembunuhan, entah bagaimana Don mengetahui tentang adopsinya yang kemudian memicu kemarahannya dan mendorongnya untuk menembak seluruh anggota keluarga. Dalam hampir semua kasus di mana sebuah keluarga dihancurkan kecuali satu orang yang selamat, para penyelidik seringkali mencurigai bahwa orang yang selamat tersebut adalah pelaku kejahatan. Kasus keluarga Steenkamp tidak terkecuali. Ketika otopsi mengungkapkan bahwa Marcella telah diserang secara seksual antara 12 hingga 24 jam sebelum pembunuhannya, kecurigaan bahwa Don adalah pembunuhnya semakin kuat. Jika penyerang yang tak dikenal membunuh keluarga itu, tampaknya tidak mungkin dia menunggu hampir sehari setelah melakukan kekerasan seksual terhadap Marcella untuk membunuhnya. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa penyerang tersebut adalah seseorang yang dikenal Marcella, mungkin saja kakaknya, Don. Sejak awal penyelidikan, polisi merasa ada yang aneh dengan perilaku Don. Saat pertama kali dibawa kembali ke lokasi kejadian, sambil duduk di belakang mobil polisi dan bertanya kepada para petugas, "Apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi semuanya?" Padahal, sebagai satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, Don berhak atas warisan yang cukup besar. Ladang pertanian dan seluruh aset keluarga akan menjadi miliknya.
Nilai warisannya diperkirakan sekitar 1,3 juta dolar, yang sekitar 21 miliar jika dirupiahkan. Selama perjalanan menuju kantor polisi, Don juga dengan bangga bercerita seberapa cepat ia mengendarai truk pickup ayahnya. Menurut cerita Don, dia berada di gudang saat tembakan pertama dilepaskan dan terus bersembunyi di sana setelah menyadari ada penyusup yang membunuh keluarganya. Namun, setiap kali berbicara dengan penyidik, ceritanya berubah-ubah mengenai alasan mengapa ia berada di gudang pada saat itu. Awalnya, Don mengatakan bahwa dia pergi ke gudang untuk menelpon temannya. Namun, rekaman panggilan selulernya menunjukkan bahwa meskipun ia mencoba menghubungi temannya pada pukul 17:59, temannya tidak mengangkat teleponnya. Selanjutnya, Don mengklaim bahwa dia pergi ke gudang untuk membersihkan pisau atau menyimpannya. Akhirnya ia mengatakan kepada polisi bahwa ia pergi ke gudang untuk memperbaiki lampu berburu. Penyelidik mulai merasa kesulitan untuk mempercayai ceritanya. Ketika polisi tiba di pertanian Steenkamp, mereka menemukan bahwa lampu di dalam rumah masih menyala, sementara lampu di gudang dimatikan. Ketika ditanya mengenai hal ini, Don menjelaskan bahwa ia sedang memperbaiki lampu berburu di dekat jendela gudang, sehingga ia tidak membutuhkan lampu untuk melihat, meskipun mendengar suara tembakan yang menunjukkan bahwa keluarganya sedang diserang, dan menyangkal bahwa ia mendengar Marcella berteriak saat dibunuh. Namun, bukti forensik yang ditemukan di tempat kejadian, termasuk sidik jari berdarah dan percikan darah, menunjukkan bahwa Marcella sebenarnya ditembak di luar rumah dan kemudian berhasil masuk ke dalam. Genangan darah Marcella ditemukan dekat pohon yang sangat dekat dengan gudang tempat Don bersembunyi. Polisi percaya sangat mungkin Marcella berteriak saat diserang, dan mustahil bagi Don yang bersembunyi begitu dekat untuk tidak mendengarnya. Meskipun ini adalah detail kecil dalam ceritanya dan tidak ada alasan jelas untuk berbohong, menjadi semakin jelas bahwa Don tidak ingin mengakui bahwa dia mendengar saudara perempuannya berteriak kesakitan. Polisi juga mempertanyakan mengapa Don bersembunyi di gudang dan tidak menghubungi layanan darurat, padahal dia selalu membawa telepon seluler. Jika dia tahu ada penyusup di properti tersebut dan kemudian mendengar suara tembakan, mengapa dia tidak menelpon polisi dan langsung pergi ke kantor polisi? Pemeriksaan data telepon mengungkapkan bahwa siapapun yang berada di pertanian antara pukul 6 dan 7 malam waktu kejadian pembunuhan pasti akan terekam sinyal telepon seluler. Kronologi yang diberikan Don kepada polisi diperiksa secara menyeluruh dan akhirnya mereka menemukan bahwa ceritanya tidak benar. Rekaman telepon menunjukkan pada pukul 6:34 sore, ibunya masih hidup dan baru saja mengirim pesan teks kepada Marcella dan menyatakan bahwa setelah mendengar tembakan, dia bersembunyi di gudang selama sekitar 15 menit, yang berarti saat itu sekitar pukul 6:49 malam. Setelah itu, entah bagaimana dia berhasil masuk ke dalam rumah, memeluk adik perempuannya yang sudah meninggal, memastikan bahwa kedua orang tuanya juga sudah meninggal, lalu berkendara sejauh 10 km ke kantor polisi dalam waktu hanya beberapa menit. Tidak peduli seberapa cepat Don mengemudi, mustahil baginya untuk melakukan semua itu dalam waktu singkat. Terutama karena dalam salah satu versinya, dia kembali ke gudang setelah memeriksa keluarganya. Sebenarnya, kemungkinan dia berada di gudang saat pembunuhan terjadi sangat kecil. Segera setelah pembunuhan, penyelidik menyadari bahwa Don memiliki beberapa bekas cakaran aneh di leher dan tenggorokannya. Bekas cakaran itu tampaknya berasal dari kuku manusia. Kolonel Dick Dewall, penyelidik utama dalam kasus ini, bertanya kepada Don mengenai asal-usul bekas itu. Anehnya, Don mengakui bahwa bekas-bekas itu berasal dari adiknya, Marcella, namun dia mengklaim bahwa perkelahian itu terjadi pada sore hari tanggal 6 April, beberapa jam sebelum Marcella terbunuh. Meski perkelahian itu tampaknya cukup serius hingga menyebabkan cedera fisik pada Don, dia mengatakan kepada Kolonel Dewall bahwa dia tidak ingat apa yang memicu pertengkaran tersebut. Sebuah kaos milik Don yang ditemukan di tempat kejadian juga menambah kecurigaan. Kemeja itu robek dengan cara yang tidak biasa, dengan kerusakan akibat peregangan pada kain di sekitar bahu
yang menunjukkan bahwa seseorang telah menariknya dengan kekuatan yang sangat besar. Don menjelaskan kerusakannya dengan mengatakan bahwa ketika dia meninggalkan gudang dan masuk ke rumah, dia melihat Marcella yang terluka parah namun masih hidup. Marcella mengulurkan tangan dan mencengkeram kaosnya, berusaha menariknya ke arahnya. Namun seorang ahli medis mengatakan bahwa sangat tidak mungkin Marcella memiliki kekuatan untuk merobek kemeja itu berdasarkan cerita Don. Analisis pada kemeja tersebut mengungkapkan bahwa ada darah Marcella di sana, dengan pola percikan yang menunjukkan bahwa Don berada dekat dengan Marcella saat dia ditembak. Jika darah itu hanya berpindah karena Don memeluk Marcella, tidak akan ada bercak darah seperti itu. Penyidik bertanya kepada Don mengapa dia mengganti kemeja setelah saudara perempuannya meninggal. Don mengaku bahwa dia merasa jijik dengan darah Marcella di bajunya, sehingga dia mengganti pakaian. Jadi setelah keluarganya dibunuh oleh orang asing dan tanpa mengetahui apakah pembunuhnya masih berada di rumah, dia sempat-sempatnya pergi ke kamar tidurnya dan mengganti bajunya. Beberapa kemeja Don pun diuji untuk mencari residu dari senjata api dan 2 diantaranya terbukti positif. Pengujian forensik lebih lanjut mengungkapkan bahwa Don telah menggunakan senjata api tepat sebelum tiba di kantor polisi. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang penyusup terlibat dalam serangan tersebut. Sampel sidik jari dan DNA diambil dari berbagai area sekitar rumah Steenkamp, termasuk pintu berangkas dan senjata pembunuhan. Dari lebih dari 70 sampel yang diambil, tidak ditemukan satupun yang mengidentifikasi sidik jari atau DNA selain milik ketiga korban dan Don. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2012, Don Steenkamp ditangkap dan didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan serta menggagalkan tujuan keadilan dengan alasan bahwa pembunuhan tersebut merupakan akibat dari serangan oleh penyusup. Namun, itu bukan satu-satunya tuduhan. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Marcella mengalami kekerasan seksual 12 hingga 24 jam sebelum pembunuhannya. Hasil pemeriksaan medis mengungkapkan adanya cedera pada alat kelamin Marcella yang menunjukkan penetrasi seksual paksa. Hal ini membuat penyelidik meyakini bahwa Don telah melakukan kekerasan seksual terhadap saudara perempuannya dan mungkin dia hendak memberitahu orang tuanya atau baru saja memberitahukan mereka. Untuk menutupi perbuatannya, Don membunuh keluarganya. Penyelidik kemudian menganalisis isi ponsel Don, sebuah BlackBerry 8520. Di perangkat ini, mereka menemukan percakapan teks antara Don dan seorang teman yang terjadi tak lama setelah pembunuhan. Percakapan tersebut berbunyi, "Siapa yang mereka curigai? Hanya aku. Tidak ada sidik jari lain. Tidak, hanya milikku. Tidak ada bukti lain yang menunjukkan orang lain. Tidak." Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Don sudah mengetahui bahwa penyelidik tidak akan menemukan bukti yang dapat menempatkan orang lain di rumah malam itu. Seolah-olah dia sudah tahu siapa pembunuhnya. Bahkan setelah ditangkap karena pembunuhan keluarganya, nama Don tetap dirahasiakan oleh media berdasarkan perintah pengadilan. Meskipun dia diduga telah melakukan kejahatan, Don masih di bawah umur dan perintah pengadilan baru dicabut saat dia berusia 18 tahun. Media tidak diizinkan untuk mengungkapkan hubungan Don dengan keluarga Steenkamp, karena hal itu akan membeberkan bahwa dia adalah pelakunya. Selama persidangan, pengadilan mengungkapkan lebih banyak bukti, termasuk kronologi pembunuhan. Diduga Don mengambil revolver dan menembak Crystal terlebih dahulu. Peluru menembus bagian belakang kepalanya dan membuatnya lumpuh. Marcella kemudian tertembak di dada, namun berhasil melarikan diri melalui pintu belakang. Diduga Dion mencoba menyerang Don, namun ditembak 2 kali sebelum dia sempat mencapainya. Don kemudian berlari keluar dan menemukan Marcella yang bersandar di pohon dekat gudang. Don menembaknya sekali di wajah dan memukulnya dengan benda tumpul, kemungkinan karena dia kehabisan peluru. Don kembali ke dalam rumah untuk mengambil senapan, sementara Marcella merangkak kembali ke dalam rumah dan sempat meraih telepon. Noda darah pada telepon menunjukkan bahwa Marcella hampir saja meminta bantuan sebelum akhirnya pingsan.
dan kemudian menggunakan senapan tersebut untuk menembak kepala ketiga anggota keluarganya hingga mereka tewas. Setelah persidangan pada tahun 2014, Don yang berusia 17 tahun tetap tidak disebutkan namanya oleh media, namun ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan ibu, ayah, dan saudara perempuannya serta melakukan kekerasan seksual terhadap Marcella sebelum pembunuhannya dan berbohong kepada polisi. Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Northern Cape, Frans Kogmo, memutuskan bahwa Don tidak melakukan kejahatan tersebut karena amarah yang meluap-luap. Pembunuhan itu jelas sudah direncanakan. Hakim juga menyimpulkan bahwa motifnya sangat jelas setelah melakukan kekerasan seksual terhadap saudara perempuannya dan membunuh keluarganya untuk mencegah mereka melaporkan kejahatannya kepada pihak berwenang. Menurut hakim, anak di bawah umur si penyiksa ingin melakukan hubungan seksual dengan Marcella. Ketika dia menolak, dia kemudian disiksa, dilecehkan, dan dibunuh. Untuk mencegahnya melapor, orang tuanya yang menjadi saksi pelecehan itu harus disingkirkan. Tidak ada alasan bagi Marcella untuk memberitahu siapapun tentang aktivitas seksual tersebut jika ada hubungan cinta suka sama suka antara dirinya dan terdakwa. Dalam kesaksiannya, Don menceritakan kepada juri bagaimana Marcella meninggal di pelukannya sambil menyatakan bahwa dia mencintainya. Menurutnya, dengan sisa tenaga terakhir, Marcella mengulurkan tangan dan menarik kemejanya hingga merusaknya, sebuah detail yang membuat para penyelidik curiga. Namun, Don juga melihat darah Marcella dan mendorongnya menjauh saat Marcella mencoba mencengkeramnya. Namun, Don juga memberikan pernyataan yang bertentangan dengan mengatakan bahwa dia merasa jijik melihat darah Marcella dan mendorongnya menjauh saat Marcella mencoba mencengkeramnya. Sepanjang kesaksian, Don berbicara tanpa menunjukkan emosi atau penyesalan apapun. Sang hakim kemudian mengomentari sikap Don di pengadilan. Dia berkata, Don tidak pernah tampak gugup, malu, atau terbata-bata dalam menyampaikan kata-katanya, bahkan saat diperiksa silang. Meskipun Don tetap tenang saat memberikan versinya tentang kejadian tersebut, hakim dengan cepat menunjukkan ketidaklogisan dalam ceritanya. Klaim Don bahwa ia menggendong saudara perempuannya saat meninggal tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, Marcella tewas dalam kesakitan akibat beberapa luka tembak setelah Don mendorongnya ketika dia mencoba meraih bantuan. Marcella tidak hanya ditembak, dia telah disiksa dengan kejam dalam sebuah serangan brutal. Bukti menunjukkan bahwa dia berjuang mati-matian demi hidupnya dengan luka-luka yang mengerikan. Karena tingkat keparahan cedera tersebut, kecil kemungkinan Marcella memiliki kekuatan untuk menarik kemeja Don hingga merusaknya. Satu-satunya saat dia mungkin bisa melakukan itu adalah sebelum ditembak atau dalam pergulatan fisik dengan Don. Hakim mempertanyakan pernyataan Don di depan juri. Bagaimana mungkin terdakwa merasa sangat mual melihat darah Marcella hingga mendorongnya dengan kasar, sementara Marcella sedang mengulurkan tangannya meminta pertolongan? Selain itu, pemeriksaan medis mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Marcella mengalami kekerasan seksual dalam 24 jam sebelum kematiannya, menyebabkan cedera serius pada tubuhnya. Pelecehan seksual terjadi saat Marcella dan Don sedang liburan sekolah ketika tidak ada orang lain di peternakan keluarga mereka. Artinya, hanya ada dua tersangka yang bisa saja menyerang remaja tersebut, Don atau ayahnya, Dion. Karena terbatasnya pilihan, pembela berpendapat bahwa Dion Steenkamp adalah orang yang telah menyerang Marcella, berusaha membantah teori jaksa penuntut bahwa Don membunuh keluarganya untuk menutupi perbuatannya melecehkan saudara perempuannya. Namun, luka-luka yang dialami Don jelas menunjukkan bahwa dia ditembak oleh orang lain, yang berarti kematiannya tidak mungkin disebabkan oleh dirinya sendiri. Don juga mengakui di awal penyelidikan bahwa dia terlibat dalam sebuah pertengkaran fisik dengan Marcella sebelum kematiannya yang menyebabkan bekas cakaran dalam di lehernya. Namun ia terus bersikeras bahwa dia tidak ingat apa yang dia dan saudara perempuannya pertengkarkan. Faktor lain yang membuat Don dinyatakan bersalah adalah usaha awalnya untuk membingungkan polisi dengan memberitahu mereka bahwa ia yakin keluarganya telah menjadi korban serangan di peternakan,
Hal ini menyebabkan penyidik melakukan seperti yang disebut hakim, pengejaran sia-sia, alih-alih memfokuskan perhatian pada orang-orang yang mengenal keluarga Steenkamp secara pribadi. Hakim Ketua Cuomo yakin bahwa Don sengaja mencoba membuat kejahatan itu tampak seperti serangan peternakan dengan membuka berangkas dan membuang senjata di pinggir jalan. Namun, karena usianya yang baru 15 tahun dan kurangnya pengalaman dengan penegakan hukum, ia gagal menciptakan cerita yang meyakinkan. Meskipun telah menghabisi 3 orang dengan sadis, Don hanya dijatuhi hukuman 20 tahun karena masih di bawah umur pada saat kejahatannya. Dan selama persidangan, ketika mendengar vonis bersalah, Don tidak menunjukkan emosi apapun. Dengan wajah serius, ia memeluk anggota keluarganya yang masih hidup sebelum dipindahkan ke fasilitas penahanan remaja di pusat pemasyarakatan Kimberley. Jika ia berhasil lolos dari pembunuhan keluarganya, ia akan menerima warisan yang cukup besar. Namun kenyataannya berbeda. Sebaliknya, ia dicap oleh media sebagai anak laki-laki yang melecehkan saudara perempuannya dan dijatuhi hukuman untuk menghabiskan sisa masa mudanya di balik jeruji besi. Selama persidangan, Ketua Hakim Cuomo ditanya oleh media apakah identitas pelaku akan dipublikasikan sebelum putusan dijatuhkan. Dia menjawab bahwa itu tidak akan terjadi. Setelah saya memberikan putusan, sampai saat ini, itu bukan lagi urusan saya sebagai pemimpin sidang dalam kasus ini. Pada saat vonis dijatuhkan, hanya tinggal 2 hari hingga ulang tahun Don Steenkamp yang ke-18. Setelah itu, namanya akan muncul di media. Sebelum menjatuhkan hukumannya, hakim mengatakan kepadanya, "Dalam 2 hari, kamu sudah menjadi seorang pria. Sekarang, jadilah seorang pria." Begitulah akhir dari kisah Don Steenkamp. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.